Rp5.500 dalam pembayarannya selama 5 tahun, kita berangsur-angsur sampai lunas, sampai habis, tapi setelah 5 tahun. Maka selepas itu dia beli kembali motor kita tadi itu dengan cash, dengan harga 4.300, dan ku beli motormu tadi itu seharga 4.300. Jadi maknanya kita beli berutang dengan harga 5.500, kemudian kita jual cash dengan tunai dengan harga 4.300, berarti perbedaan harga di sana tidak kurang daripada 1.200. Itu bagaimana kira-kira jual beli yang semacam itu? Lebih miripnya pinjam duit, lebih kurangnya pinjam duit 4.300 dibayar sampai kepada 5.500. Tuh ikut jumhur ulama mengatakan jual beli tadi itu batil, tidak boleh. Itu tidak lebih daripada helah untuk kita memakan faidah, untuk kita mendapatkan faidah. Tapi kata Imam Syafi'i tidak, itu jual beli yang sah. Jual beli yang pertama secara berhutang, jual beli yang kedua secara tunai, tidak ada masalah dengan cara peminjaman yang seperti itu. Akan tetapi ada motornya. Kadang-kadang di sebagian bank, ku jual motornya tak ada. Tidak lebih daripada penjual motor atas angin. Mana boleh macam itu? Yang dijual tidak ada, yang dibeli pun juga tidak ada. Tidak lebih daripada untuk menghalalkan faedah semata-mata. Kalau semacam itu muamalah bank Islamnya, atau pada waktu kita menggadaikan merahankan emas, nilai emas kita tidak kurang daripada Rp10.000. Kita boleh dapat pinjaman daripada emas yang kita gadaikan tadi itu senilai dalam 7.000-an. Oke, tidak ada masalah. Ada dengan sebagian saya tanyakan syarikat-syarikat penggadaian emas. Jadi selain daripada upah menyimpankan emas, ada lagi biaya pengkhidmatan. Biaya pengkhidmatan antara satu dengan yang lain tidak sama. Antara pinjaman dan juga dengan emas yang dirahankan, yang digadaikan. Kalau macam itu namanya saja secara Islam. Tapi pada hakikatnya tidak lebih daripada menipu orang ramai. Silakan Tuan Haji. Sampai pukul 9 sesuku, 9:30 paling lama. Kalau sampai pukul 10 kena bagi makan jemaah semuanya. Seorang yang telah meninggal dunia dan masih lagi tidak sempat mengqadhakan salat sebagai waris, bagaimana hendak menyelesaikan masalah arwah? Sekian. Jadi seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa kewajiban. Sibuk sepanjang hidup dengan urusan Sepang, Bukit Jalil, Bukit Aman. Dulu pernah saya katakan, kesianlah Bukit Jalil dan kesian juga Bukit Aman. Sebab mereka kita bagi nama secara tidak sesuai dengan kenyataan. Bukit Aman, orang semuanya takut dengar Bukit Aman, membuat hati kita jadi risau dan takut. Bukit Jalil artinya kemuliaan dan kebesaran, tapi ternyata macam-macam hukum hakam dan macam-macam kewajiban yang terhinakan dengan sukannya, dengan konsernya, atau juga dengan olahraganya, dengan pertandingannya. Kadang-kadang sampai 3, 4, 5 waktu daripada sembahyang zuhur. Pertandingan antara Kedah, kalau tidak salah pada waktu itu Kedah melawan Negeri Sembilan di Bukit Jalil. Perjalanan tidak kurang daripada 450 km yang kita tempuh. Ternyata balik daripada Bukit Jalil menuju Kedah dengan membawa kekalahan. 3 hari 3 malam tak lalu makan, tidur tidak nyenyak karena kalah. Itu Bukit Jalil. Dan itu Bukit Jalil, itu Bukit Hakir. Zalil, bukan Jalil, Zalil. Bukit yang menghinakan kita di sisi Allah. Bukit Aman membuat hati kita jadi risau dan takut. Wal iyadzubillah, kalau sampai dengan kita menjadi orang yang diamankan di sana. Na'udzubillah. Khair. Jadi macam mana dengan pertanyaan tadi itu? Karena dengan sukan Commonwealth, bola sekarang saben malam. Dulu kita ada sekali dalam setahun, sekarang Piala Eropa, piala mana, tak ada habis-habisnya. Akhirnya ketinggalan sembahyang. Malaikat ada bahasa toleransi. Assalamualaikum, kalau malaikat itu nampak. Malaikat kena tahulah, ini profesi saya ini apa sebenarnya. Malaikat kena toleransi lah. Aku ini masih muda lagi, baru umur 40-an. Tuh 24 Kemalangan jalan raya pada hari raya puasa, kalau tidak salah daripada Melaka menuju Negeri Sembilan, 24 yang meninggal. Jadi kalau pada waktu mereka dalam keadaan sakaratil, terus malaikat boleh nampak pada saat itu.
Malaikat, tolonglah jangan dicabut nyawa kami malaikat. Aku tak sempat ke masjid lagi, sembahyang pun juga masih belum cukup, masih durhaka lagi dengan mak dengan ayah, dan juga masih belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Mohon maaf, kata malaikat, Encik hanya Allah bagi umur 40 tahun saja. Tapi malaikat kok tak sempat ke masjid, 20 tahun itu masih di padang bola lagi. Tak kisah, malaikat tak peduli. Nah, macam mana begitu permasalahannya? Kok panjang sangat masalahnya? Jadi kesimpulannya, mati meninggalkan beberapa kewajiban sembahyang. Macam mana cara kita mengurusnya? Kalau seseorang meninggalkan puasa, ada jawabannya daripada hadis. Nabi kita bersabda, "Shamaan huwa liyo." Ya ima dipuasakan oleh keluarga waris yang ditinggalkan. Ya ima pada tiap hari puasa itu diganti dengan 1 mud, dengan 1 kilo beras. Kita sedekahkan kepada fakir miskin untuk membayar puasa 1 hari. Tapi macam mana dengan sembahyang? Sembahyang dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diqadhakan tidak, dibayarkan fidyah pun juga tidak. Jadi dalam satu riwayat, la yasumu ahadun an ahad wa la yusalli ahadun an ahad. Tidak boleh seseorang memuasakan seseorang dan tidak boleh seseorang menyembahyangkan seseorang. Puasa secara khusus boleh dikatakan setelah mati, tapi dengan sembahyang tidak boleh. Haji boleh kita wakilkan, tak boleh melontar kita wakilkan. Tak boleh mengerjakan umrah kita wakilkan, tapi tidak seperti itu dengan sembahyang. Mohon maaf, anak-anak lupa sibuk nih. Ini masih banyak lagi benda masih belum selesai, mau di-type semuanya dulu. Tolong buat wudu 2 kali. 1 kali untuk Tuan Haji dan wudu yang kedua untuk saya. Boleh tak mewakilkan wudu? Tak boleh. Mana boleh wudu diwakilkan? Khair. Jadi kalau macam itu macam mana? Dalam mazhab kita tidak diqadha dan juga tidak dibayarkan. Hanya ada pendapat sebagian daripada ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah bertaklid kepada pendapat tersebut. Katanya boleh sembahyang yang 5 waktu yang tertinggal ikan itu dibayar dengan fidyah, tapi dengan hitungan satu sembahyangnya 1 sa' menurut ulama Hanafiyah. Jadi ada 5 waktu sembahyang yang tertinggalkan. 5 waktu sembahyang diganti dengan 1 sa', berarti 2 sa' setengah fitrah, 2 gantang setengah fitrah untuk 5 waktu sembahyang. Ada setengah pendapat yang berpendapat seperti itu. Tapi sembahyang beda dengan yang lain. Bedanya seperti apa? Kalau dengan puasa, kita tak boleh puasa karena tua, boleh diganti dengan fidyah. Kalau kita uzur dengan puasa boleh kita batalkan. Sembahyang tidak macam itu. Tak boleh berdiri duduk, tidak boleh berduduk berbaring, tidak boleh berbaring bertelantang, tidak boleh bertelantang dengan isyarat, tak boleh dengan isyarat sembahyang dalam hati, tidak boleh sembahyang dalam hati cepat-cepat mati. Macam itu dengan urutannya. Sebab kalau tak sembahyang, kata Raihan, kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu dinyanyikan, tapi yang menyanyi itu sendiri tak sembahyang. Itu yang teruk. Kumpulan-kumpulan lama yang tak sembahyang, tapi menyuruh orang sembahyang luar biasa. Apa gunanya? Masalah nampak kusuk. Apa gunanya? Nampak menangis. Tapi dia sejak daripada balik sampai meninggal tak pernah sembahyang. Sembahyang hanya disembahyangkan. Sebab dalam sembahyang manusia macam-macam. Ada yang sembahyang 5 kali sehari, ada yang sembahyang sekali seminggu hari Jumat sahaja, ada yang sembahyang sekali setahun dengan sembahyang hari raya, ada yang tak sembahyang hanya dengan disembahyangkan pada waktu mati. Itu yang paling teruk itu, waliyadzubillah. Cukup, lebih jelas daripada itu tak ada lagi. Minta penjelasan Syekh berkenaan dengan hukum menaikkan ataupun meninggikan kubur walaupun sejengkal. Sebab terdapat hadis sebab terdapat hadis larangan Rasulullah SAW untuk melakukan yang sedemikian. Sekali lagi, minta penjelasan Syekh mengenai hukum meninggikan kubur. Hukum meninggikan kubur. Okey, faham. Hukum meninggikan kubur. Jadi macam mana kalau seandainya kubur kita nanti kita buatkan yang beton, kubah besar, itu masyaallah tabarakallah. Jadi untuk pekarangan pekuburan kita saja ukuran tidak kurang daripada 20 kali 20, bukan dengan kubahnya
bukan dengan binaan dan bangunannya, bukan dengan pasir dan juga dengan tumpukan daripada tanahnya. Yang menentukan segala-galanya itu adalah amalan ubudiyah kita masing-masing. Jadi kata ulama, kalau peninggian kubur itu hanya setakat ukuran jasad kita yang masuk ke dalam tanah, ukuran jasad yang masuk ke dalam kubur atau ke dalam liang lahat, tak masalah. Jadi kadang-kadang kita dikuburkan dengan peti karena airnya lumpur, tanahnya lumpur atau juga banjir. Kadang-kadang kita dikuburkan tanpa peti. Jadi kita dikuburkan dengan 3 helai kain kafan yang satu persatu akan dibuka. Ya Allah, dibuka yang di kepala, dibuka yang di tengah, dibuka yang di punggung, dibuka yang di lutut, dibuka yang di kaki. Terus anak kita yang Masya Allah tabarakallah akan mewaris yang terbanyak daripada harta kita, itu pun sudah tak berkenan untuk duduk sesaat dengan kita di dalam kubur. Dia pikirannya, tuh ada Camry, itu pikirannya Mercedes S-Class, aku nak ambil Mercedes S-Class lah, kelasnya. Begitu ala kulli hal. 3 yang mengantarkan orang mati. Yang pertama dengan amalannya, yang kedua dengan duit dan hartanya, yang ketiga dengan anak dan keluarganya. 2 patah balik, harta kembali, keluarga kembali, istri kalau muda. Ada orang yang bercadang nak meminangnya, padahal pada waktu itu janji majik dah janji dah. Ini cinta sehidup semati, ini cinta abadi, ini cinta daripada ujung ramper sampai ke ujung kaki. Tapi pada waktu makci mati, pada waktu kita mati, ternyata pasangan kita mencari pasangannya lagi. Itu realiti yang kita perhatikan dalam hidup. Kembali, jadi yang tinggal tidak lebih daripada amalannya sahaja. Nah, jadi pada saat kita kuburkan si mati tadi itu, kita korek, gali. Ukuran tubuh si mati tadi itu kalau kita hitung-hitung kira-kira sebesar apa? Maka sebanyak itulah saki-baki daripada tanah yang akan kita tambun, yang kita letakkan di atas kubur. Jangan dalam bentuk piramid rata, kemudian kita bagi tanda, tuh dengan batu, tuh dengan kayu ulin, atau dengan yang seumpamanya. Nabi kita letakkan batu di atas kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un. Jadi sahabat tanya, untuk apa batu diletakkan di atas kubur? Nabi kita bersabda, supaya aku boleh supaya aku boleh kenal kubur daripada saudaraku. Yang itu kita ganti dengan batu nisan. Kemudian batu nisan kita tulisi di kepala, Fatihah sampai habis. Kemudian di atasnya lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ditulis di situ. Kena hujan, kena panas, kena debu, kena pasir. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Penghinaan kepada Al-Quran tidak boleh. Yang akan menyertainya adalah amalan dia sendiri. Kalau kita letakkan 30 biji Al-Quran sekalipun di samping kubur seseorang, tetap Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Kalau dia pada waktu di dunianya saja, pada waktu hidupnya saja tidak pernah berteman dengan Al-Quran, tidak pernah bergelut dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran tidak ada maknanya. Kalau kuburannya kita letakkan sebelah sini Al-Quran, di sebelah sini hadis-hadis Nabawi, depan sampai menyamping beberapa jenis handset, supaya dia boleh berkomunikasi dengan kita-kita di atas. Lo, assalamualaikum, tolong bagi jawabannya, tolong di SMS kan jawabannya, marabbuka. Kalau amalan kita tidak boleh menjawab, kita tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Itu hakikat yang sebenarnya. Jadi kata ulama, kalau hanya setakat menambun, meletakkan, mengembalikan tanah yang terambil daripada jasad yang terkujur, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya dibuat binaan, bangunan, apalagi kalau sampai dengan kubah, kecuali kalau dengan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan para aulia dan orang-orang saleh, itu terkecualikan. Jadi tentang binaan di atas kubur itu panjang pembahasannya. Cukup saya katakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sementara semuanya sepakat mengatakan menambun tanah ke atas kubur, kalau seandainya kuburan tadi itu di tempat yang aman, hukumnya antara makruh dengan haram. Tapi kalau kena arus banjir, kubur tadi itu sudah tergenang di dalam air atau dengan air disebabkan kena banjir, itu wajib dengan kita mengamankan kubur, kita tambun sampai kalau pada waktu air mengalir, kubur itu tidak akan tenggelam.
kita boleh bayangkanlah kalau kubur kita kebanjiran.